Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ancaman meninggalkan zakat. Dari Buraidah anhu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat kecuali Allah SWT akan menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Hadis Tabrani. Dari Buraidah anhu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat kecuali Allah SWT akan menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Hadis Tabrani. Keterangan, dewasa ini bencana alam banyak menimpa manusia di mana-mana tanpa terkendali. Ribuan rencana telah disusun untuk menanggulanginya, tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Apabila Allah SWT menurunkan bencana karena suatu dosa, maka tidak ada suatu pun di bumi ini yang mampu mencegahnya. Untuk melaksanakan ratusan rancangan diperlukan pula ribuan bahkan jutaan undang-undang. Akan tetapi apa saja yang telah diputuskan oleh Malikul Mulk pasti terjadi dan sulit untuk ditolak. Dia sajalah yang dapat menyingkirkan dan menghilangkannya. Allah SWT telah memberitahukan kepada kita tentang pengobatan yang tepat. Apabila kita ingin menghilangkan penyakit, maka kita harus memilih pengobatan yang tepat. Sebenarnya kita sendirilah yang menyebabkan penyakit-penyakit itu. Anehnya kita sering menangis karena berkembangnya penyakit tersebut. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin kita disebut sebagai orang yang berakal? Rasulullah SAW telah mengingatkan secara khusus mengenai berbagai musibah, kecelakaan, serta berbagai penyebabnya yang terjadi di dunia ini. Sehingga kita dapat mengetahui betapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah ini. Rasulullah SAW telah mengingatkan, apabila umatku telah terjerumus dalam perbuatan buruk, mereka akan dijatuhi bala bencana seperti angin topan yang hebat, gempa bumi yang menelan banyak kurban, perubahan wajah manusia menjadi wajah binatang, hujan batu dari langit, kemenangan musuh atas orang-orang Islam, terjadinya wabah penyakit, pembunuhan di mana-mana, tertahannya hujan, hati yang diliputi rasa takut, permohonan orang-orang soleh yang tidak diterima, badai dan sebagainya. Semenjak 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah mengingatkan mengenai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya musibah-musibah tersebut. Apa yang beliau SAW sabdakan satu persatu benar-benar telah menimpa kita. Seandainya kita memahami maksud yang sebenarnya dari sabda-sabda Rasulullah SAW yang sangat mencintai kita, yang telah diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat, bukan saja untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk seluruh makhluk. Jika kita mengikuti beliau SAW, tentu akan bermanfaat bagi seluruh makhluk. Akan tapi apabila orang-orang Islam sendiri tidak menghargai sabda-sabda Rasulullah SAW, sekalipun mereka menyatakan diri sebagai muslim sejati, bagaimana mungkin kita dapat menyalahkan orang-orang non-muslim? Mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk yang sangat tepat untuk melindungi diri dari bencana dan musibah yang menimpa dunia ini. Apabila manusia berpegang teguh pada akhlak dan asas moral yang utama, mereka tentu akan selamat dan terlindung dari bencana dan musibah tersebut. Berkenaan dengan masalah ini, Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 macam perbuatan yang apabila kalian terjerumus dalamnya, kalian akan mengalami musibah yang besar. Dan apabila kalian mengerjakan perbuatan tersebut, maka aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukannya. Adapun 5 macam perbuatan tersebut adalah: 1.
Apabila manusia melakukan perzinaan secara terang-terangan, maka mereka akan diazab dengan wabah dan penyakit yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kedua, apabila manusia mulai mengurangi timpangan dalam perdagangan, maka akan ditimpa kelaparan, kesusahan, dan dipimpin oleh penguasa yang zalim. Tiga, apabila manusia berhenti membayar zakat, maka hujan akan dihentikan. Seandainya tidak ada binatang, maka air hujan tidak akan diturunkan walaupun hanya setetes. Karena binatang-binatang juga merupakan makhluk Allah SWT, maka sangatlah tidak adil apabila karena perbuatan manusia mereka tidak mendapatkan air. Keempat, apabila manusia mulai mengingkari janji-janjinya, maka bangsa lain akan merampas harta dan menguasai mereka. 5. Apabila manusia mulai menjalankan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah SWT, maka mereka akan dihancurkan dengan adanya pertempuran dan perkelahian di antara mereka sendiri. Hendaknya kita merenungkan di antara perbuatan dosa yang disebutkan di atas, dosa manakah yang belum menimpa kita. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, ada 5 akibat sebagai balasan atas 5 perbuatan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, apabila orang-orang mengkhianati janji yang telah mereka perbuat, maka musuh-musuh mereka akan menguasai mereka. 2. Apabila orang-orang berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah SWT, maka akan terjadi banyak kematian. 3. Apabila orang-orang tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak akan diberi hujan. 4. Apabila orang-orang mengurangi timbangan, maka hasil panen akan berkurang dan kelaparan akan menimpa mereka. Kemungkinan besar hadis ini telah diringkas karena dalam keterangan hanya disebutkan 4 macam. Dalam hadis ini disebutkan bahwa dengan mengingkari janji akan timbul banyak kematian. Sedangkan dalam hadis sebelumnya disebutkan adanya peperangan di kalangan mereka. Berdasarkan kedua hadis ini dapat dipahami mengenai adanya 2 azab yang berlainan. Bisa saja berupa satu azab yakni banyaknya kematian atau pembunuhan sebagai akibat dari adanya perpecahan, di mana hal ini telah menjadi kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, abang saja yang terlakukan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT berkata untuk menyampaikan berdoain. Amin.